Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Resi Marliana dalam pembelajaran jarak jauh matematika kelas 8. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga selalu sehat dan selalu semangat ya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang relasi fungsi. Setelah kemarin di video pertama kita membahas tentang apa itu relasi. Video kedua kita membahas tentang pengenalan fungsi. Dan ini di video ketiga yang akan dibahas adalah mengenai rumus dan nilai fungsi. Oke, silahkan disimak dan dicatat ya. Apa sih tujuan pembelajaran pada video kali ini? Peserta didik diharapkan dapat memahami notasi dan rumus fungsi serta dapat menentukan nilai sebuah fungsi. Mudah kok, kita lanjut ya. Kalian harus tahu dulu nih, notasi dan rumus fungsi itu seperti apa sih? Oke, notasi fungsi dapat ditulis. Fungsi itu karena diambil dari huruf F, fungsi ya, bisa huruf F. Kadang-kadang ada juga yang pakai G, H gitu ya. Jadi bisa kita lambangkan fungsi dengan F. Di sini ada titik 2, X, ada panah ke Y. Bacanya bagaimana nih? Bisa dibaca fungsi F memetakan X anggota A ke Y anggota B. Jadi seperti kemarin ada diagram panah, ada anggota A, ada anggota B. Jadi anggota A disebut apa? Domain. Anggota B disebut kodomain. Jadi fungsi ini memetakan X anggota A ke Y anggota B. Ini notasinya. Bagaimana kalau kita tulis dalam rumus fungsi? Hampir sama dengan notasi. Hanya bedanya di sini titik 2-nya berubah jadi tanda kurung nih. Jadi F dalam kurung X, kita baca saja Fx. Nah, tanda panah berubah jadi sama dengan Y. Jadi Fx sama dengan Y. Nanti di sini Y-nya nanti bisa diganti dengan aturan-aturan atau rumus fungsi sesuai soal ya. Jadi, Y sama dengan Fx adalah bayangan atau peta X oleh fungsi F. Mungkin sampai sini masih bingung ya, tapi setelah nanti kita bahas di soal pasti bisa. Bagaimana cara menentukan nilai fungsi? Kita langsung ke contoh-contoh soal ya. Contoh soal pertama. Diketahui, tadi bacanya gimana? F memetakan X ke, di sini ada rumusnya 3X dikurang 4 dengan X anggota 1, 2, 3, 4. Jadi X-nya anggotanya 1, 2, 3, 4. Tentukan yang A rumus fungsi. Ya, tadi bagaimana caranya? Tinggal mengubah titik 2 menjadi kurung, ya. Jadi F dalam kurung X sama dengan 3X dikurang 4. Cuma mengubah bentuk ini jadi ini aja ya. Lanjut. Bagaimana cara menentukan daerah hasil atau range? Kalau ini tadi disebut apa? Ya, ini disebut domain. Ya, kalau ini daerah hasil range. Kita masukkan satu-satu, nilai X-nya itu kan adalah 1, 2, 3, 4. Berarti untuk X sama dengan 1, kita ganti nilai X di sini nih. Nilai X-nya
kita ganti dengan angka 1 gitu. Jadi 3 dikalikan 1 dikurang 4 sama dengan 3 dikurang 4 negatif 1. Nah, untuk X sama dengan 2 juga sama. X sama dengan 3 juga sama ya, tinggal diganti. X sama dengan 4 juga. Nah. Jadi mungkin nih perbedaannya. Kalau X sama dengan 2, X-nya diganti 2. X sama dengan 3, X-nya diganti 3. X sama dengan 4, X-nya diganti 4. Nah, jadi daerah hasilnya adalah negatif 1, 2, 5, dan 8. Oke, mudah ya. Kita lanjut ke contoh 2. Diketahui fx, ya, rumusnya adalah sama dengan 2x plus 3. Tentukan yang A bayangan dari 4. Ini juga sama, kalau diminta bayangan dari 4 berarti X-nya, nilai X-nya itu sama dengan 4. Ya, jadi ini adalah nilai X-nya 4. Kita tulis dulu, fx sama dengan 2x plus 3 ya. Nah, F4, jadi X-nya kamu ganti 4, itu sama dengan 2 dalam kurung 4 tambah 3, atau 2 dikali 4 ditambah 3, hasilnya 11. Nih, X-nya diganti, disesuaikan dengan di sini. Ya, ikutin rumusnya, 2x ditambah 3, berarti X-nya diganti 4, sesuai dengan permintaan, bayangan dari 4. Lanjut pertanyaan yang B, nilai fungsi untuk X sama dengan 0. Nilai fungsi untuk X sama dengan 0. Berarti yang ditanya hampir sama, yang ditanya adalah F0. Jadi X-nya diganti 0. Seperti tadi di sini. Ya, X-nya kalian ganti dengan 0. Nih, berarti 2 dikalikan 0 ditambah 3, hasilnya 3. Mudah ya. Lanjut coba yang C, ditanya nilai dari F dalam kurung min 5. Artinya nilai X-nya kalian ganti dengan min 5. Fx sama dengan 2x plus 3, rumusnya masih sama. F-nya diganti min 5 ya. Nih diganti min 5. 2 dikali min 5 ditambah 3. Min 10 ditambah 3 jadi min 7. Jadi sebenarnya pertanyaan yang A dengan B dan C hanya beda literasinya saja, tapi maksudnya sama. Jadi kalau ditanya bayangan dari 4, itu artinya yang ditanya F4. Kalau ditanya nilai fungsi untuk X sama dengan 0, sama ya F0. Jika ditanya dari nilai dari F min 5, ya tinggal kalian ganti X-nya jadi min 5. Oke, lanjut ya, mudah-mudahan paham. Kalau belum paham diulang lagi. Lanjut ke contoh 3. Kali ini beda dengan yang kedua tadi ya, tapi seringkali banyak yang salah mengerjakannya, dikiranya sama dengan cara yang tadi. Diketahui Gx, nah ini Ibu pakai nama fungsinya adalah Gx, bukan F, tapi Gx. Sama dengan 3x ditambah 5. Dan Ga ya sama dengan 11. Tentukan nilai A. Nah ini pertanyaannya juga beda ya, jadi jangan mengerjakannya. Banyak yang salah kaprah, cara mengerjakannya begini. Oh ini yang ditanya adalah G11. Seperti tadi, berarti ini salah. Ya, bukan yang ditanya bukan G11, tapi oke, kita lanjut. Kita coba cara penyelesaiannya. Nih,
Perhatikan, GX sama dengan 3X ditambah 5. Dulu ya. Kalau GX sama dengan 3X ditambah 5. Nah, kalau misalnya Ibu tulis GA, X-nya kamu ganti A. Jadi GA itu 3A ditambah 5. Kamu sama dengankan dengan nilai GA di sini. Nilai GA-nya berapa? 11. Nih. Ya, X-nya diganti A. Disama dengankan dengan nilai GA yang ada 11. Di kelas 7 sudah belajar mengenai persamaan linear satu variabel. Nah, cara menyelesaikan ini 3A, nah 11. Nah, plus 5 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Ya, ini plus 5 kita pindahkan ke sini. Ya. Berubah menjadi negatif 5 karena pindah ruas. Lalu berarti 3A sama dengan 11 dikurang 5, 6. 3A sama dengan 6, jadi A-nya sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Mudah ya, diingat-ingat lagi pelajaran persamaan linear satu variabelnya di kelas 7 karena terpakai. Nomor 4. Diketahui fx sama dengan ax ditambah b rumusnya. Dengan a dan b adalah bilangan bulat. Jika nilai f2 sama dengan negatif 1 dan nilai f6 itu sama dengan 7. Tentukan, di sini ada 3 pertanyaan. Yang A adalah nilai A dan B-nya, yang B rumus fungsinya, yang C adalah f min 3 atau f untuk x dengan nilai min 3. Untuk mencari yang A, kita tulis dulu fx tadi apa? Ax ditambah b. Nah, nilai dari f2 sama dengan negatif 1 di soal ya. Menjadi A, ya di sini A dikali x-nya diganti 2 di sini. Jadi A dalam kurung 2-nya dari sini ditambah B sama dengan negatif 1. Ini negatif 1. Ini negatif 1. Ya, ulang lagi. Jadi fx sama dengan ax plus b. Tadi diketahui f2 sama dengan min 1 ya. Jadi a-nya dikali 2. 2-nya dari mana? Ini dari sini. 2 yang ini. Ditambah b sama dengan negatif 1. A dikali 2 sama dengan 2A. Ditambah B sama dengan negatif 1. Ini kita simpan sebagai persamaan pertama. Lalu yang kedua, yang diketahui F6 sama dengan 7. Berarti A dikalikan dengan 6. Ya, ini. Ditambah B sama dengan 7. Maka 6A ditambah B sama dengan 7. Lalu dua persamaan ini kita kurangkan. Ya, sehingga 2 dikurang 6 jadi negatif 4A. B dikurang B, hilang B-nya ya. Habis sama dengan negatif 1 dikurang 7, jadi negatif 8. Jadi nilai A-nya sama dengan negatif 8 dibagi negatif 4 sama dengan 2. Nah, nilai A sama dengan 2 disubstitusi ke dalam, boleh pilih persamaan yang ini. Boleh juga persamaan yang ini. Ibu pilih persamaan yang atas ya. 2A ditambah B sama dengan min 1. A-nya kamu masukkan ke dalam persamaan ini. Jadi 2 dalam kurung 2 ditambah B sama dengan negatif 1.
2 kali 2, 4. Tambah B sama dengan negatif 1. Jadi B sama dengan negatif 1, 4-nya pindah ruas jadi negatif 4 sama dengan negatif 5. Jadi nilai A-nya sama dengan 2, nilai B-nya sama dengan negatif 5. Lanjut ke pertanyaan B ya. Yang diminta adalah rumus fungsi. Tadi nilai A-nya 2, nilai B-nya negatif 5. Tinggal kalian masukkan saja. Rumus fungsinya fx sama dengan ax ditambah b. Kalian ganti a sama b-nya. Berarti fx sama dengan 2x. B-nya tadi negatif 5. Jadi 2x min 5. Udah, begitu aja. Pertanyaan yang C mudah karena kalian sudah mendapatkan rumus fungsinya. Maka pertanyaan yang C yang ditanya f dalam kurung min 3. Artinya x-nya kalian ganti dengan min 3. Jadi 2 dikali min 3 min 6 ya. Dikurang 5 hasilnya min 11. Ya mungkin pembahasan nilai fungsi ini adalah hal yang baru bagi kalian. Jadi, jika kalian masih ada yang kurang dipahami, coba direview ulang videonya ya. Kalian review ulang, nanti silahkan kerjakan latihan-latihan soal yang ada di buku pelajaran kalian untuk lebih memahami materi kali ini. Oke, pesan Ibu, jatuh berkali-kali itu bukan berarti kamu gagal. Namun, jika kamu menyerah untuk 1 kali saja, adalah akhir dari segalanya. Jadi tetap semangat. Ya, sekali lagi tetap semangat. Oke, sekian dulu pembahasan video kali ini. Ditunggu video-video selanjutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.